Halo, ketemu lagi dengan Yogi Prasetyo. Kali ini saya sedang berada di daerah Pondok Cabe Tangsel. Kita mau nge-review salah satu rumah yang punya luas 239 meter persegi dengan dimensi covering 8 kali 11,25, 90 meter persegi. Rumah ini punya 3 lantai. Cakep banget buat kalian yang pengen punya rumah jadi center kumpulnya keluarga. Kayak apa rumahnya? Kita lihat. Kita mau bahas dulu area fasadnya nih. Rumah ini mengusung konsep modern minimalis. Bisa kita lihat dari fasadnya, rumah ini ada beberapa yang menarik nih. Dari dindingnya ini bukan cuma finishing cat biasa. Ini menggunakan granit yang disusun bata, dimensinya 60 kali 60, cakep banget di sisi sini. Kemudian maju mundur dari masa bangunan di lantai 1 dan 2 juga cakep banget. Dan dilengkapi juga dengan kanopi kaca sehingga seluruh area carport di sini sudah tercover ya. Jadi ada kanopi kaca dan juga ada masa bangunan di lantai 2-nya. Kemudian di sisi kiri saya ini bagian lantai 2-nya sudah ada juga penempatan conwood yang disusun vertikal. Jadi rumahnya makin kelihatan tinggi ya, kelihatan gagah banget. Dan ada di bagian lantai satunya, di bagian fasadnya ini ada taman vertikal. Ini cukup juga nih untuk membuat area fasad rumahnya semakin asri ya, semakin keren jadi kelihatannya. Kemudian untuk pagarnya sendiri, ini sudah menggunakan paduan antara besi hollow dan laser cutting. Dicat warna hitam, makin tegas nih untuk bagian pagarnya. Area carportnya sendiri dimensinya 5 kali 5,5 meter, jadi ini cukup banget buat masukin 2 SUV besar. Lantai carportnya kita lihat di sini juga sudah menggunakan, ada bagian yang untuk jembatannya ya, untuk area entrance-nya menggunakan batu rustic nih ya, batu andesit kasar, disusun horizontal. Dan setelah batu ini ada penggunaan material granit terrazzo ya, disusun random seperti ini, warna krem dan warna abu-abuan yang agak hitam. Cakep banget. Yuk kita masuk. Sekarang kita sudah ada di area carportnya nih. Area carportnya dengan dimensi yang cukup luas ya, 5,5 kali 5. Jadi ini cukup banget untuk naruh SUV besar dan beberapa kendaraan di sini. Di atas carportnya, seperti yang tadi kita sudah sampaikan di depan, bahwa ada masa bangunan yang maju mundur ya dengan masa bangunan di lantai 1, sehingga fungsi dari masa bangunan ini bisa untuk kanopi juga. Dan kekurangannya atau selisihnya, sama si developernya sudah disiapin juga kanopi kaca seperti ini. Mewah, looks keren banget. Area ceilingnya nih bukan cuma beton aja nih teman-teman. Kita bisa lihat area ceiling di atas carportnya sudah menggunakan drop ceiling dengan lampu selang, ada downlight besarnya juga. Kemudian sisi-sisinya ini juga ada downlight yang kecil-kecil, lampu spot, cakep banget dengan warna yang warm white. Ya ini kalau malam pasti ambience-nya cakep banget nih. Ya, kemudian di sisi dinding yang berbatasan dengan tetangga, area dindingnya ini bukan cuma acian ataupun cat biasa, tapi menggunakan granit ukuran 60-60 yang disusun bata. Ini full nih dari bibir bangunan di lantai 1 ya sampai ke depan kafling, ujung kafling, menerus dari lantai 1, 2 sampai 3-nya. Jadi ini menambah kesan mewah dari rumahnya sendiri. Kemudian di area carport juga di sini ada penggunaan tali air ya, dengan menggunakan lisku aluminium dicat warna hitam sehingga ketemu dengan warna cat dinding yang abu-abu. Ini jadi variasi yang cakep, keren ya, jadi nggak monoton di area sini. Kemudian di belakang saya ini adalah area kitchen dan area diningnya. Nanti kita ke situ. Ini sudah menggunakan pintu dan jendela yang bahannya aluminium, warnanya coklat, dan ini semua full kaca ya. Jadi ini pintu akses ini ya, bukaannya ke dalam, dan ini pintunya bisa dibuka semua full ya. Cocok banget buat kalian yang kalau mau kumpul-kumpul keluarga bisa gampang untuk manfaatin area terbuka yang ada dalam rumah. Sebelum kita masuk ke dalam rumahnya, ini ada area menarik di sini. Ini ada area teras yang didesain untuk kita bisa nerima tamu juga. Dimensinya sekitar 2 kali 3 meter, sudah menggunakan granit juga. Ini granitnya dimensi 60 kali 120, cakep banget ya. Ini menggunakan granit dari Niro. Pastinya kalian tahu ya, Niro itu salah satu brand yang populer juga dan kualitasnya juga salah satu yang terbaik. Di depan dari area teras, ini ada area landscape, nggak gede, sekitar
1 kali 3 meter, tapi ini didesain cakep banget dengan tanaman dan koral putihnya. Kemudian variasi juga dengan vertical garden seperti ini, keren banget. Nah, untuk area terase sendiri, ini ada bench yang didesain menggunakan beton dilapisi dengan granit yang sama dengan lantainya. Ini bisa untuk menjamu tamu atau juga bisa kita gunakan untuk sebelum kita masuk ke dalam rumah, kita mau pakai sepatu atau copot sepatu. Dan dilengkapi juga dengan, ini ada interiornya sedikit di sini. Nah, ini adalah kabinet atau untuk menyimpan sepatu nih di sini. Lebih rapi ya. Di sini ada mejanya, ada sofa juga. Jadi kalau kalian nanti ada kedatangan tamu yang nggak terlalu dekat, bisa nerima tamu di sini aja, nggak perlu masuk ke dalam rumah. Cakep. Nah, ini adalah jendela yang mirip dengan bagian dapur tadi, yang dia bisa dibuka full sampai ke ujung dinding, ujung tembok yang ini. Cakep. Kita masuk yuk dalam rumahnya. Untuk pintunya ini menggunakan material ACP ya, dengan motif kayu, jadi seperti pintu solid ya, tapi ini bahannya ACP, keren banget. Handle-nya besar, seperti besi hollow begini, kemudian sudah dilengkapi juga dengan smart door lock dari Paloma, keren. Yuk kita masuk. Oke, sekarang kita sudah masuk ke dalam area livingnya. Bisa teman-teman lihat area livingnya ini long banget ya. Dimensinya sekitar 5 kali 3 meter. Nah, ini yang menarik. Ceilingnya tinggi banget teman-teman. Biasanya kalau kita lihat rumah, paling tinggi mungkin 3,2 atau mungkin 3,3. Nah, ini tadi saya sudah konfirmasi ya ke developernya. Floor to floor-nya itu 4 meter teman-teman. Jadi, kalau dari floor to ceilingnya ini sekitar 3,65. Termasuk yang tinggi ya. Nah, untuk area livingnya ini sudah dilengkapi dengan beberapa interior ya, dan ini kabarnya sudah masuk atau include ke dalam harga jual rumahnya. Jadi kalau kalian beli rumah ini sudah include dengan semua interior yang kalian lihat di video ini. Ini wastafelnya menggunakan granit slab warna hijau kayak gini, keren banget ya. Ukuran wastafelnya juga gede, dan ini ada apa namanya, cermin yang cakep banget ya. Jadi kalau kita punya tamu, misalnya dia mau cuci tangan ataupun sekedar mau ngasain tangan gitu ya, bisa ke sini, nggak perlu ke dapur ataupun ke kamar mandi. Juga kalau kalian misalnya lagi mau berangkat kerja, berangkat kantor atau berangkat sekolah buat anak-anak, bisa apa namanya, touch up ataupun bercermin di sini. Keren banget. Kemudian untuk di area livingnya juga, sini kita bisa lihat nih, area dindingnya nggak monoton, nggak cuman acian aja, nggak cuman cat aja, tapi ini menggunakan ornamen seperti ini. Ini namanya PVC nih, PVC dengan warna kayu yang apa ya, coklat keabu-abuan kayak gini. Ini semakin menambah kesan rumahnya tinggi ya, karena bentuknya yang disusun vertikal seperti ini, dan ada beberapa ornamen cermin di sini membuat kesan rumah ini makin luas, makin plong. Dimensinya 5 kali 3 cocok banget buat kalian yang suka kumpul-kumpul keluarga. Kemudian segaris dengan area living roomnya, ini ada satu kamar tidur. Untuk pintunya sudah menggunakan pintu baja, jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya suatu saat misalnya ada rayap, tapi di sini insya Allah aman dari rayap. Oke, ini kamar tidurnya. Dimensinya sekitar 3 kali 3,5 meter ya, jadi ukuran dari kamar di rumah ini tuh besar-besar ya. 3 kali 3,5 meter cocok buat kamar tamu ataupun buat kamar orang tua kalau lagi berkunjung atau kebetulan orang tua tinggal sama kita. Nah, kita mau lanjut ke area berikutnya. Sebelum ke sana, saya mau bahas area living atau area publiknya ini. Ini menggunakan granit gloss yang warnanya coklat ya, seperti marmer ya, tapi ini granit. Yang menarik adalah pemasangan granitnya tidak disusun seperti biasanya. Jadi bisa dilihat di sini. Ini jadi nut nggak ketemu dengan nut nih teman-teman. Pemasangan granitnya bisa dibilang ini salah satu yang unik ya, karena disusun bata ya. Jadi nggak kayak biasanya. Disusun bata tapi rapi gitu.
Jadi untuk area publiknya menggunakan granit gloss 60-60 disusun bata, dan untuk kamar tidurnya atau area private-nya ini menggunakan granit ukuran 20 kali 120. Kelihatannya seperti pakai SPC ya, atau seperti pakai vinyl, tapi ini granit. Ini adalah area dining dan area kitchennya. Jadi areanya open space seperti ini, letter L dengan area livingnya. Dan ini tadi yang kita bahas di depan, pintu kaca atau jendela kaca ini bisa dibuka full ya. Buat kalian yang suka kumpul keluarga, ada arisan, ada kumpul reunian, rumah kalian bisa jadi salah satu tempat favorit buat kumpul-kumpul karena semuanya bisa dioptimalin nih areanya, dari mulai carportnya, kemudian segaris dengan area dining dan kitchen, dan area living juga yang semua bisa diakses, bisa dibuka gitu ya. Mungkin interiornya bisa digeser-geser kalau lagi ada acara keluarga. Untuk area diningnya juga sudah dilengkapi dengan meja makan. Ini juga free ya kalau kalian beli rumah ini. Di atasnya ada 3 lampu gantung ya, warnanya hitam, dan penggunaan PVC di area ceilingnya. Jadi PVC-nya dibuat kotak dan dia menggantung ya, turun dari plafonnya. Kemudian dilengkapi dengan 3 lampu gantung kayak gini. Cakep. Sini yuk. Ini adalah area kitchen yang dimensinya kurang lebih 3 kali 5 meter ya kalau sampai area diningnya. Kitchennya juga sudah dilengkapi dengan kabinet seperti ini. Ini ada slab granit yang sudah dipasang seperti ini, kompor tanam, exhaust, kabinet atas, kabinet yang paling atas, kabinet bawah, kitchen sink. Ini untuk area kulkas dan area dispenser juga udah lengkap banget. Kalau kalian beli rumah ini tinggal bawa koper aja deh. Rumah ini selain fungsinya untuk kita tinggal, rumah ini tuh bisa jadi center dari kumpulnya keluarga kita. Karena dimensinya yang lumayan luas dan layoutnya yang dibuat optimal, rumah ini bisa jadi tempat tujuan atau destinasi dari kumpulnya keluarga kalau lagi lebaran atau kalau lagi hari raya. Nyaman banget, jadi kita punya rumah bukan cuma buat keluarga kita aja, tapi untuk keluarga besar juga. Jadi makin berasa ya kita tuh punya manfaat buat keluarga dengan rumah yang kita punya. Cakep banget. Sebelum ke lantai 2, ini adalah area untuk kamar ART. Dimensinya 2,5 kali 2 meter, dan ini ada seperti koridor sekitar 1 meteran. Kemudian di samping dari kamar tidur Mbak ART, ini adalah kamar mandi yang ada di area lantai satunya. Dimensinya sekitar 2 kali 2 meter. Di sini kelihatan terang karena ini adalah area void ya, dari lantai 1 sampai ke atap di area lantai 3 atau rooftopnya. Keren banget. Kita lanjut ke lantai 2-nya yuk. Nah, ini adalah area tangganya, sudah menggunakan granit, dimensinya sekitar 15 kali 90 cm. Granitnya motif kayu, jadi kelihatannya kayak pakai kayu ya, padahal ini adalah granit. Cakep. Sekarang kita sudah sampai di area lantai 2-nya. Untuk railing tangganya dan railing balkon yang ada di sini menggunakan besi hollow, dan untuk hand railingnya menggunakan conwood yang dicat warnanya coklat kayak ini. Cakep, keren banget. Nah, di lantai 2-nya kita punya 3 kamar tidur nih. Ada 1 kamar tidur utama dengan ensuite bathroom atau kamar mandi dalamnya, dan 2 kamar tidur anak. Dimensinya gede-gede banget. Yang pertama kita kesini dulu yuk. Teman-teman bayangin ya, ini kamar tidur anak dimensinya 3,5 kali 5 meter. Panjang banget. Dan sudah ada area bukaan di sini. Ada 3 daun jendela ya, tinggi-tinggi, besar-besar. Ini langsung view-nya ke bagian depan rumah. Cakep. Ada drop ceiling juga di bagian atasnya, downlight 2 besar, dan sudah dilengkapi juga dengan instalasi untuk AC. Jadi nggak perlu bobok-bobok lagi, lebih rapi, lebih simpel. Cakep. Oh iya, semua pintu dari kamar di rumah ini menggunakan pintu baja seperti ini. Ini materialnya memang benar-benar solid, dan ini benar-benar anti rayap nih, karena material dari pintu ini adalah material pabrikasi ya, jadi bukan dari kayu. Nah, kalau ini pintunya pintu baja. Ini kamar tidur utamanya. Kamar tidur utamanya punya dimensi
4,5 kali 5 meter. Kelihatannya lebih kecil dari yang tadi karena dia sharing untuk kamar mandi utamanya. Ini untuk kamar tidurnya, kamar mandinya ada di sini. Untuk area pintunya, bukaannya pakai pintu kaca, sepertinya kayak pintu aluminium ya. Padahal ini juga pintu dari mirip pabrikan dari pintu baja yang tadi. Cuman ini kombinasi antara tulangan dengan pintu kaca. Ini dari GG Doors nih. Kalau kalian minat dengan pintu yang solid dan harganya terjangkau, ini salah satu brand yang recommended. Begitu masuk ke dalam kamar mandinya, kita bisa lihat penggunaan materialnya nih nggak kaleng-kaleng nih teman-teman, bagus banget ya. Untuk showernya sudah pakai Paloma, kemudian dindingnya full menggunakan granit Niro ya. Ini ada warna hitam, warna hijau di sebelah sini, dan penggunaan wastafelnya juga mirip dengan yang ada di area livingnya tadi. Kemudian di sini juga ada area closet, shower, dan wastafelnya disusun segaris ya. Kemudian gak lupa juga di sini tetap ada jendela Bavonly untuk sirkulasi udara dan juga cahaya. Ini ceilingnya tinggi banget loh teman-teman untuk ukuran kamar mandi ya, 3,65 meter. Biasanya kalau kita kamar mandi ukurannya paling 3 meter gitu ya, tapi ini tinggi banget. Dan tetap ada variasi ceilingnya di sini. Ya. Ambience yang keluar dari bagian granit showernya ini juga udah disiapin. Detail banget developernya, keren, cakep. Untuk area lantainya menggunakan granit 60 kali 60 yang kasar, seperti batu ya, seperti batu andesit. Cocok sih buat lantai kamar mandi supaya nggak licin. Ini kamar tidur anak yang terakhir. Dimensinya 3,5 kali 4 meter, cukup besar juga untuk kamar tidur anak. Ada area bukaannya juga, dan setiap kamar tidur pasti sudah dilengkapi dengan instalasi AC-nya, sama seperti kamar tidur utama juga. Cakep. Untuk 2 kamar tidur anak sudah disediakan 1 kamar mandi sharing yang nggak kalah keren dan nggak kalah mewahnya. Sini. Dimensinya sekitar 1,5 kali 2 meter, cukup standar untuk kamar mandi. Kemudian penutup dinding dan lantainya sama dengan kamar tidur utama tadi. Tinggian ceilingnya sama juga. Keren banget ini rumah. Nah, di sini ada pintu kecil dan ada jendela. Ini ada dimensi ruangan 1 kali 2 meteran. Ini fungsinya adalah untuk gudang nih, untuk area penyimpanan. Bagian sini adalah koridor yang kita bisa komunikasi nih dengan anggota keluarga kita yang ada di lantai 1, karena ini void ya, menerus sampai ke lantai 3. Penasaran kayak apa lantai 3-nya? Ayo. Sebelum kita tunjukin ke kalian area rooftopnya atau lantai 3-nya, ini ada penempatan wastafel di sini dan ada area untuk cerminnya juga, cakep banget. Ayo kita ke lantai 3. Oke, nah di sini kelihatan terang banget ya, karena di sini sudah ada kanopi dari solar flat yang clear. Jadi semua cahaya di area ini sekitar 2 meter kali 4. Ini semua cahayanya itu masuk ke dalam area tangga yang ada di sini. Wow, sekarang kita sudah sampai di area rooftopnya atau lantai 3-nya. Keren banget teman-teman. Jadi untuk rooftopnya ini dimensinya full dengan lebar kafling sama nih 8 meter. Ke belakangnya sekitar 9 sampai 10 meter. Untuk penutup rooftopnya ada padu padan antara kanopi solar flat yang tadi yang clear dengan Alderon nih. Sudah ada meja minibar di sini, ada kompornya juga. Ini free juga buat kalian yang beli rumah ini. Kemudian ada beberapa penempatan lampu. Ini kalau malam kayaknya bisa jadi semi-semi cafe nih. Buat kalian yang sering kumpul dengan keluarga, lagi-lagi rumah ini pasti jadi destinasi favorit buat keluarga kalian atau buat teman-teman kalau lagi mau kumpul-kumpul. Teman kantor atau teman kerja ya, bisa kumpul di rumah kalian. Areanya private di atas atau di lantai 3-nya ini. Ada untuk bench-nya di sini, letter L, padu padan beton dengan conwood, ada rumput sintetis juga. Ini ada pintu sebenarnya teman-teman ya. Pintu sliding ini kemana nih? Nah, ini ke area servis ya teman-teman. Jadi untuk cuci, jemur bisa di sini. Disiapin juga seperti mini kitchen di sini.
ada kamar mandinya nih untuk area rooftop. Jadi kalau lagi kumpul di rooftop, mau ke toilet, disiapin di kamar mandinya. Dan ini bukan kamar mandi yang kemudian downgrade dengan yang lain, tapi kamar mandinya sama mewahnya dengan kamar mandi sebelumnya. Penutup dindingnya menggunakan granit niro yang motifnya mewah kayak gini. Kemudian lantainya juga sama, ada shower, jadi emang bisa buat mandi. Cuman nggak ada wastafel karena ada kitchen sink di sebelah sana. Cakep. Cuman ada perbedaan aja, ceilingnya nih lebih pendek. Tapi nggak masalah, masih oke. Kalau lihat dari dimensi rooftopnya ya, ini kan full ya. Ini mungkin sekitar 20-30 orang bisa kumpul di sini. Belum lagi area lantai satunya tadi, kalau dibuka jendelanya full ya, kan jendelanya kan bisa sliding lipat tadi, itu mungkin 20-30 orang juga bisa masuk. Kebayang nggak, punya rumah selain untuk tempat tinggal keluarga kita, juga bisa buat kumpul lebih dari 50 orang. Bisa kolega, bisa juga keluarga besar kita. Jadi makin happy banget punya rumah yang fungsinya bukan cuma buat keluarga kita, tapi buat keluarga besar ataupun teman-teman kolega-kolega kita. Cakep banget. Nah, buat kalian yang minat dengan rumah ini, dengan dimensi rumahnya 239 meter persegi, rumah ini punya 4 plus 1 kamar tidur dan 4 kamar mandi. Dimensi tanahnya 90 meter persegi, rumah ini dijual dengan harga 2,395 M. Lokasinya di Pondok Cabe Tangsel. Buat kalian yang minat, bisa langsung tanya-tanya detailnya ke admin kita yang ada di description box ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita. Jangan lupa juga isi di kolom komen rumah mana lagi yang mau kalian lihat detailnya. Terima kasih.